العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهائدر النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu ithmi man kadzaba 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, babu ithmi man utawi iki iku bab nerangaken dosane wong kadzaba kang goroh sapa man 'ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'atu waskrungu sapa ingsun aliyan ing Ali, yaqulu dawuh sapa Ali, qala was dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu aja korah sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun. Fa innahu mangka satemene kelakuan man utai sapane wong iku kadzaba korah sapa man alayya ing atase ingsun, falyalij mangka becik mlebu sapa man annara ing neraka. Bab menjelaskan tentang dosanya orang yang berbohong terhadap Nabi. Dan ini tergolong sebagai dosa besar. Berbohong atas nama Nabi, mendustakan
atau berdusta atas nama Nabi, menyampaikan sesuatu yang bukan dari Nabi, tetapi diklaim sebagai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan itu jatuh pada dosa besar, bahkan dalam keadaan tertentu itu bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jika itu terkait dengan misalnya hal penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, maka bisa menyebabkan seseorang jatuh di dalam kekufuran. Karena itu kita mesti waspada terhadap perbuatan ini, yaitu berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan kita untuk menyebarkannya. Jangan kita menyebarkannya, menyebarkan hadis-hadis yang palsu. Karena itu juga tergolong sebagai dosa besar. Jadi ada membuat atau ada menyebarkannya. Kalau pada masa sekarang mungkin sedikit orang yang membuat hadis-hadis palsu, tetapi banyak yang menyebarluaskannya, karena kebodohannya, ketidaktahuannya tentang status hadis itu, atau dia sengaja melakukannya dengan alasan untuk memberikan motivasi orang lain dalam melakukan amalan-amalan tertentu. Padahal seperti yang kemarin kita sampaikan, tidak dibutuhkan hadis-hadis palsu di dalam mendorong, memotivasi orang dalam beramal soleh. Karena ayat dan hadis yang sabit, yang semua hadis-hadisnya itu mirip, semua hadisnya mirip satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa hadis tentang ini itu memang betul-betul kuat, sabit dan kuat dan sahih, sehingga didukung satu dengan yang lainnya. Hadis yang pertama itu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La takdzibu alayya." Janganlah kalian berbohong atas nama saya. Fa'in neraka, yaitu orang yang berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita sebutkan hadis palsu yang biasa disebarluaskan oleh sebagian orang di awal bulan Rajab. Itu harus diwaspadai. Di antaranya lagi yang sering disebarluaskan itu terkait dengan masalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Ada sebagian orang menyebutkan sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, katanya hadis Nabi, "Malam yusalli sunnati falaysa ummati." Orang yang enggak sholat sunnah, katanya, maka dia bukan umatku. Nah, ini juga hadis palsu yang maknanya bertentangan dengan selama dia melaksanakan sholat-sholat yang wajib dan dia tidak melakukan sholat sunnah, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada ancaman azab bagi orang tersebut. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada seorang laki-laki yang dia mengatakan bahwa dia hanya menjalankan sholat yang wajib saja. Dia berpuasa hanya melakukan puasa yang wajib saja. Dia mengeluarkan zakat hanya zakat yang wajib saja. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, aflahar rajul in shadaq.
laki-laki itu beruntung apabila dia jujur dengan ucapannya bahwa dia memang melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Artinya dia nggak menjalankan yang sunnah, tidak meninggalkan yang makruh, tetapi dia menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nabi mengatakannya dia orang yang beruntung. Lalu bagaimana seseorang kemudian dikatakan dalam hadis palsu, orang yang nggak melaksanakan sholat sunnah, maka dia bukan umat Nabi. Atau ada hadis palsu lain yang mengatakan, malam yusalli sunnati lam tanalhu syafaati. Barang siapa yang nggak melaksanakan sholat sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Padahal apa? Padahal meninggalkan sholat sunnah itu kan tidak berdosa seseorang. Sementara syafaat Nabi itu untuk siapa? Syafaat Nabi itu untuk ahlul kabair minal muslimin. Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Sedangkan yang meninggalkan sholat sunnah, bahkan dia bukan pelaku dosa besar sama sekali. Bagaimana dia dikatakan tidak berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Atau ada hadis lain tentang hal yang sama, dikatakan dalam hadis palsu itu, malam yusalli ya'ti yaumal qiyamati wa laisa ala wajhihi qit'atul lahmin. Barang siapa, dikatakan dalam hadis palsu, barang siapa yang tidak sholat sunnah, malam yusalli sunnati, barang siapa yang tidak sholat sunnah, ya'ti yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat akan datang, walaysa ala wajhihi qit'atul lahm. Di mukanya itu nggak ada sepotong daging pun, berarti tinggal tulang, nggak ada dagingnya. Itu bagi orang yang tidak sholat sunnah. Ini palsu karena nggak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sabit, tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu harus diwaspadai hadis-hadis palsu yang tadi kita contohkan, demikian juga hadis-hadis palsu yang lainnya. Jadi hadis-hadis Nabi, kalau itu betul dari Nabi, itu semuanya sahih ya. Tetapi perlu kita ketahui, kita sudah sampaikan di muqaddimah dalam kajian ini, bahwa hadis-hadis Nabi itu tidak seluruhnya ditulis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang ditulis, sebagian ada yang tidak ditulis. Bahkan pernah Nabi itu melarang para sahabat untuk menulisnya agar tidak terjadi kejumbuhan antara hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Kejumbuhan artinya kemudian dianggap yang Quran itu hadis, yang hadis itu Quran. Biar tidak terjadi hal itu, Nabi melarang untuk menulisnya. Tetapi kemudian Nabi mempercayakan penulisan hadis itu kepada orang-orang tertentu yang terpercaya, yang bisa dia membedakan ini Quran, ini hadis. Nabi memberikan izin kepada mereka, bahkan memerintahkan untuk menulisnya. Tetapi belum semuanya, dan belum dikodifikasikan, dibukukan dalam sebuah kitab. Sampai kemudian sekitar abad kedua Hijriah baru kemudian ada mulai kodifikasi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembukuan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama setelah banyaknya menyebar hadis-hadis palsu. Sebagian orang untuk kepentingan pribadi dan golongan, mereka menyampaikan sebuah perkataan yang dia klaim sebagai perkataan Nabi, sabda Nabi, tetapi sebenarnya perkataan dia sendiri. Dalam rangka apa?
untuk kepentingan pribadi dia. Ada sebagian dalam rangka untuk kepentingan untuk kelompok dia, aliran dia. Mereka yang kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah, kelompok Khawarij, mereka membuat hadis-hadis sendiri yang diklaim sebagai hadis Nabi, tetapi sebenarnya buatan mereka sendiri. Karena memang umat Islam itu meyakini bahwa hadis-hadis Nabi itu adalah hujjah setelah Al-Quran. Al-Quran kemudian hadis-hadis Nabi. Kalau mereka memalsukan Al-Quran nggak bisa. Mereka memalsukan Al-Quran nggak bisa. Jangankan memalsukannya, merubahnya, menambah satu huruf atau menguranginya saja, mereka nggak bisa melakukannya. Karena Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian Al-Quran sudah sejak awal itu dibukukan. Al-Quran semuanya ditulis di zaman Nabi, kemudian dibukukan di masa Sayyiduna Utsman bin Affan menjadi kitab dan disebarluaskan kepada daerah-daerah umat Islam dan disatukan menjadi satu mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani. Nah ini artinya sudah dari awal kalau Al-Quran mau dipalsukan nggak bisa. Tapi hadis-hadis Nabi ini belum dibukukan sampai lebih dari 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Sehingga sehingga kemudian banyak orang berkepentingan untuk membuat perkataan yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi untuk memperkuat pendapat-pendapat mereka. Maka menyebarluaslah hadis-hadis palsu ini di kalangan umat Islam. Nah, sehingga kemudian Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan kepada para ulama untuk meneliti hadis-hadis tersebut berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang mereka buat untuk kemudian memastikan hadis ini sabit atau tidak, apakah hadis ini maudhu, apakah hadis ini sahih, hasan, dhaif, dan seterusnya. Itu diteliti oleh mereka para ulama. Nah, setelah ada penelitian itu, maka kita harus waspada. Kita harus waspada, jangan sampai kita meriwayatkan hadis-hadis yang itu palsu. Para ulama sudah menjelaskan tentang status setiap hadis-hadis yang ada, yang beredar. Yang berhak untuk melakukan at-tashih wa tadhaif, mensahihkan, menilai hadis itu sahih atau hadis itu dhaif, itu adalah para huffaz, yaitu mereka yang hafal ratusan ribu hadis. Mereka para huffaz, jamak dari hafid. Hafid dalam hadis, bukan hafid dalam Al-Quran. Kalau yang hafal Al-Quran banyak, tetapi yang hafal juga para ulama huffaz lainnya, seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian An-Nawawi, As-Suyuti, dan sebagainya, Al-Baihaqi, dan seterusnya, dari para ulama yang mereka mencapai derajat hafid dalam ilmu hadis. Mereka yang bisa untuk menilai hadis itu sahih ataupun dhaif. Sedangkan mereka yang enggak mencapai derajat itu sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menilai sebuah hadis sahih ataupun dhaif. Nah, kita ikut mereka. Kalau mereka para hafid mengatakan itu sahih, kita bilang sahih. Kalau para hafid itu bilang dhaif, kita bilang dhaif. Para hafid bilang hasan, kita bilang hasan. Para hafid itu bilang hadis itu maudhu', palsu, maka kita katakan maudhu', maka kita jangan meriwayatkannya, kita jangan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, kecuali apabila kita memberitahukan ini adalah hadis maudhu', ini hadis palsu, yang akan saya baca ini hadis palsu misalnya, dengan menjelaskan, maka itu tidak apa-apa. Tetapi jika
sekedar dia menyampaikannya kepada orang lain tanpa memberikan penjelasan tentang status kemaudhu'an dari hadis tersebut, kepalsuan dari hadis tersebut, maka itu hukumnya adalah haram. Bahkan tergolong sebagai dosa besar yang harus diwaspadai oleh kita. Kalau hadis-hadis itu kemudian dinilai sahih atau dhaif atau maudhu' dan sebagainya oleh orang yang tidak kompeten, yang tidak memenuhi ketentuan. Dia bukan seorang hafidh, muhaddis saja tidak. Maka kita nggak boleh berpegang pada perkataannya. Tidak boleh kita berpegang pada penilaiannya terhadap hadis. Seperti Nasiruddin Al-Albani. Ada salah satu tokoh Wahabi namanya Nasiruddin Al-Albani. Terkenal dengan Al-Albani. Sudah mati orangnya. Nasiruddin Al-Albani itu di kalangan kelompok Wahabi itu dianggap sebagai ahlul hadis, dan dia memberanikan diri untuk mendhaifkan atau mensahihkan hadis-hadis Nabi. Padahal dia sendiri mengaku, Al-Albani ini dia sendiri mengaku bahwa dia itu bukan muhadditsu kita, bukan muhaddis hifdz. Karena dia sendiri mengatakan saya tidak hafal 10 hadis dengan sanadnya. Itu nggak hafal, 10 hadis saja. 10 hadis saja nggak, apalagi lebih. Padahal untuk menjadi seorang hafidh harus hafal ratusan ribu hadis matnan wa sanadan. Sementara Nasiruddin Al-Albani dia ngaku sendiri bahwa dia nggak sampai 10 yang dia hafal dari hadis-hadis Nabi beserta sanadnya. Maka sama sekali dia bukan seorang hafidh, bahkan bukan muhaddis. Dia mengatakan saya bukan muhaddis kitab, tapi saya bukan muhaddis hifdz, tapi muhaddis kitab. Muhaddis kitab itu ya kalau baca, kalau membaca ya bisa, tapi nggak hafal. Itu pun dipertanyakan sebenarnya tentang dia, karena nggak ada riwayat yang jelas tentang sanad dari Al-Albani dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Al-Albani ini sangat diidolakan oleh para pengikutnya, orang-orang Wahabi, sehingga orang-orang Wahabi ini kadang mereka lebih percaya terhadap Nasiruddin Al-Albani dibandingkan percaya kepada Imam Bukhari. Kadang ada dalam sebagian buku orang-orang Wahabi atau yang mereka ucapkan secara lisan, kadang mereka mengatakan rawahul Bukhari wa dha'afahul Albani. Jadi dia mengatakan begitu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan didhaifkan oleh oleh Al-Albani. Ini kan luar biasa. Artinya dia pertama dia menempatkan Al-Albani setara dengan Imam Bukhari. Dia menempatkan Nasiruddin Al-Albani diposisikan setara dengan Al-Imam Al-Bukhari. Padahal Al-Imam Al-Bukhari jauh sekali dibandingkan dengan Al-Albani, enggak sebanding sama sekali. Kalau guyonan orang sekarang baina sama wasumur sad kan. Dari antara langit dan sumur yang kering itu perbandingannya jadi jauh sekali. Enggak sebanding sama sekali Al-Albani dengan Al-Imam Al-Bukhari. Tapi Imam Bukhari, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan itu sahih didhaifkan oleh Nasiruddin Al-Albani, dan itu dipercaya oleh orang-orang Wahabi. Karena itu waspada. Ini bahkan di aplikasi-aplikasi hadis yang online itu banyak sekali yang mengutip dari Nasiruddin Al-Albani dalam hal tad'if wa tashih. Sering disebutkan sahhahul Albani, dha'afahul Albani. Bahkan dia memang, karena Al-Albani ini dia menulis kitab silsilah al-ahadis
as-sahihah, silsilah al-hadis dhaifah. Dia sendiri yang menyusunnya, dia sendiri yang menilainya, sementara dia bukan orang yang memiliki keahlian di dalam menilai sebuah hadis. Maka harus waspada, harus mewaspadai itu. Jangan, kalau itu nggak bisa dibuat pedoman. Kenapa? Dia bukan hafidh, dia bukan muhaddis. Beda kalau misalnya sahahahu, misalnya siapa Al-Bukhari atau Ibn Hajar Al-Asqalani, maka kita bisa memakai penilaian itu. Kita mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini dhaif menurut Al-Imam As-Suyuti. Boleh kita mengatakan seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita jangan setiap riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kemudian kita mengatakan itu hadis sebelum kita cross check, betul enggak itu sabit dari Nabi, betul enggak itu sabit dari Nabi. Apalagi kalau sekedar riwayat itu diriwayatkan dari para ulama salaf. Dari Nabi saja itu ada yang dipalsukan, apalagi dari salaf. Maka harus betul-betul dipastikan itu sabit. Sabit bahwa ada sanadnya yang bersambung kepada Nabi atau kepada seorang sahabat atau kepada generasi salaf tabi'in misalnya. Harus dipastikan ada sanad yang bersambung kepada mereka dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mustalahul Hadis. Tetapi pada dasarnya kalau kita adalah ngikut saja kepada para hufad, kepada para hafid. Kalau para hafid bilang, oh ini riwayat ini sahih misalnya, riwayat ini dhaif, riwayat ini hasan, ini maudhu', maka kita ikuti saja. Kita ikuti apa yang telah mereka tetapkan. Dan jika mereka bilang maudhu', maka jangan kita untuk ikut-ikut untuk menyebar luaskan agar kita tidak masuk dalam hadis Nabi, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Biar tidak masuk di sini, maka hati-hati. Hati-hati. Ini sering sekali di kalangan kita orang-orang yang menyebarluaskan hadis-hadis palsu, hadis yang tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama apa? Atas nama mendorong orang lain melakukan amal-amal soleh. Penting kita untuk memotivasi orang lain beramal soleh, tetapi jangan bohong, jangan kita berbohong. Banyak hadis-hadis Nabi yang bisa digunakan untuk memberikan motivasi orang lain dalam beramal soleh. Hadis yang mendorong untuk bersedekah banyak. Hadis yang mendorong seseorang untuk melakukan sholat sunnah banyak. Hadis yang mendorong seseorang untuk melakukan puasa sunnah banyak. Maka nggak perlu lagi hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang bohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hampir mirip-mirip, sehingga tidak banyak kita jelaskan karena tadi sudah sedikit kita uraikan. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu li Zubair qala qultu ngucap sapa ingsun li Zubairi maring Zubair Az-Zubair ibn al-Awwam minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Ini saat temene ingsun iku la asma'uka. Orang rungu sapa ingsun ing sira tuhaddisu ngriwayataken hadis sapa sira an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
kama yuhadditsu fulanun wa fulan. Kama yuhaddisu kaya oleh yang riwayatakan hadis sapa fulanun fulan wa fulanun dan fulan. Tidak disebut di sini namanya. Qala dawuh sapa Az-Zubair ama inni lam ufariqhu. Anapun sak temene ingsun iku lam ufariqhu ora misah sapa ingsun ing Kanjeng Nabi walakin sami'tuhu lan tetapi ning krungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man utai sapane wong iku kadzaba goroh sapa wong alayya ing atase ingsun falyatabawwa mongko becik ndadekaken sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Ini dari Az-Zubair ibnul Awwam, salah satu al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Suatu ketika ditanya beliau itu, saya kok nggak pernah atau saya ini artinya saya tidak mendengar kamu itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Memang kan sedikit. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair ibnul Awwam itu sedikit. Beda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, oleh sahabat Abu Hurairah. Banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah banyak. Tetapi hadis yang diriwayatkan dari Az-Zubair ibnul Awwam itu sedikit. Nah, sehingga ditanyakan kepada beliau, kenapa saya kok enggak mendengar engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana si fulan dan fulan itu. Kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam mengatakan ama inni lam ufariqhu. Sebenarnya saya malah lam ufariqhu, saya tidak berpisah dari Nabi. Maksudnya pada umumnya waktu-waktu saya itu selalu bersama Nabi. Lam ufariquhu berarti bukan sama sekali nggak pisah dengan Nabi. Ya nggak mungkin nggak pisah sama sekali. Karena ada waktu malam, ada waktu Nabi bersama keluarganya. Artinya ghaliban pada umumnya saya ini selalu menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Beliau banyak sekali mendengar hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memang senantiasa bersama Nabi. Walakin sami'tuhu yaqul, meskipun beliau banyak sekali dengar dari Nabi, tetapi saya pernah mendengar Nabi itu bersabda. Kenapa beliau kemudian irit dalam periwayatan hadis? Beliau memberikan alasan, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas nama saya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Karena itu saya takut. Seakan-akan beliau mengatakan itu, saya khawatir menyampaikan sesuatu yang itu bohong atas nama Nabi. Ini dalam rangka kehati-hatian saja sebenarnya dari Az-Zubair ibnul Awwam, yang menunjukkan kepada kita bahwa beliau sangat hati-hati, agar tidak jatuh pada dosa al-kadzib ala Rasulillah, berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan itu, menunjukkan kehati-hatian, kehati-hatian Az-Zubair ibnul Awwam dalam meriwayatkan hadis agar tidak terjerumus pada al-kadzib ala Rasulillah, karena konsekuensinya yang sangat berat apabila seseorang itu berbohong atas nama Rasulillah, mendapatkan ancaman neraka nanti pada hari kiamat di akhirat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Ma'marin qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anasun
Qala Anasun, qala wasdawa sapa Anasun Anas. Innahu la yamna'uni an uhadditsakum. Innahu saat temene kelakuan la yamna'uni yakti nyegah ing ingsun apa an uhadditsakum ing yen to ngriwataken hadis sapa ingsun ing sira kabeh hadisan ing hadis wiji hadisan ing hadis kathiran kang akeh. Ana nabiya saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man ta'ammada man utahi sampane wong iku ta'ammada sengaja sapa man alayya ing atase ingsun kadziban ing goroh faliyatabawa mongko becik ngalap sapa man maka andahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Jadi ini yang ketiga ini dari Anas. Kalau tadi Az-Zubair ibn al-Awwam, sekarang dari Anas bin Malik. Dan Anas ibn Malik ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang banyak periwayatan hadisnya. Beliau mengatakan telah mencegahku untuk meriwayatkan hadis yang banyak. Artinya meskipun dalam kenyataannya Anas bin Malik ini tergolong sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi beliau mengatakan yang beliau riwayatkan itu enggak banyak. Nah, artinya masih banyak lagi yang tidak beliau sampaikan. Nah, itu karena apa? Artinya kalau betul-betul yakin ya beliau sampaikan. Itu kenapa? Karena kehati-hatian, karena beliau ingin berhati-hati. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berbohong atas nama saya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Jadi ini perkataan beliau an uhaditsakum hadisan katsiran. Beliau mengatakan saya tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kepada kalian, itu dalam rangka kehati-hatian beliau, ikhtiyat, kehati-hatian beliau. Jangan sampai menyampaikan suatu perkataan yang diklaim perkataan Nabi, ternyata bukan perkataan Nabi. Padahal beliau seorang sahabat Nabi yang mendengar hadis langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kan seperti misalnya perbandingan kita di sini hanya untuk kita mendekatkan pemahaman kita. Kalau kalian misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kemudian tidak dicatat, hanya didengar saja, mungkin nggak kamu lupa? Sangat mungkin, sangat mungkin. Mungkin sebagian besok saja sudah lupa atau nanti sudah lupa. Apalagi sampai misalnya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kalian bisa lupa sama sekali apa yang kalian dengar dari saya. Ketika kamu ditanya, dulu kamu apa yang kamu dengar waktu ngaji di Baitul Iman? Saya kayak nggak dengar apa-apa. Karena apa? Karena sudah hilang memorinya, sudah hilang sama sekali. Sudah lupa. Kan bisa jadi seperti itu. Bukan berarti mereka ini menyembunyikan hadis dari Nabi. Karena kan juga tidak boleh. Kan kemarin yang kita sampaikan, seseorang yang mendengar hadis hendaknya dia menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengar. Nah, kan seperti itu. Itu artinya kalau sudah nyata itu sabit dia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi kalau seseorang itu ragu-ragu apakah dia pernah dengar apa enggak misalnya tentang hadis itu, maka dalam hal kehati-hatian ya dia tidak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi setelah kita yakin itu hadis yang sabit dari Rasulullah, maka silahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau dipastikan nggak sabit dari Rasulullah, nggak sabit itu gimana? Ini
sanadnya aja nggak ada, gitu loh. Sanadnya saja nggak ada. Misalnya ada sering yang muncul itu sebuah pernyataan an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman. Diartikan, dikatakan kebersihan itu bagian dari iman. Coba kalian cari nih, dalam Sahih Bukhari ada nggak? Dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, nggak akan ditemukan itu. Kalaupun ditulis di tembok-tembok itu biasanya ditulis an-nadzafatu minal iman dalam kurung al-hadis. Disebut seperti itu. Nggak ada rawahu fulan, itu nggak ada. Kenapa nggak sabit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tetapi menyebar luas. Yang sabit dari Rasulullah itu at-tuhuru syatrul iman. Suci itu yang bagian dari iman. Bukan bersih. Karena tidak setiap yang bersih itu suci. Ada orang sholat, bajunya bersih, sarungnya bersih, bahkan masih masih sangat masih sangat rapi, tetapi nggak sah digunakan untuk sholat karena karena najis, ada najisnya, karena mencucinya nggak benar, karena yang mencuci nggak paham cara mensucikan najis, membasuh najis, mensucikannya nggak tahu, sehingga katanya, tapi kita karena nggak pernah, atau ke Jepang misalnya, katanya di sana itu, atau kita ke Jakarta saja, itu toilet mereka sangat bersih, bahkan lebih bersih dari kamar kita. Kamar kamu kalah bersih dengan toilet mereka. Tetapi apakah itu suci? Tidak suci. Artinya bersih belum tentu suci. Itu. Jadi itu salah satu contoh, dan banyak lagi ya contoh-contoh hadis palsu yang lainnya yang tidak sabit dari Rasulullah. Kalau sabit sampaikan, kalau nggak sabit jangan disampaikan. Semuanya harus dipastikan untuk kemudian disampaikan agar kita tidak tergolong orang-orang yang berdusta atau berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak masuk pada hadis Nabi, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Maki bin Ibrahim qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaidin an Salamata qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man utahe sapane wong iku yaqul ngucap sapa man alayya ing atase ingsun ma ing barang lam aqul kang ora ngucap sapa ingsun, lam falyatabawwa mongko becik ngalap sapa wong maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Redaksinya beda tetapi maknanya juga sama. Barang siapa yang mengatakan padaku sesuatu yang tidak aku ucapkan, dia mengatakan itu ucapanku padahal aku enggak pernah mengucapkannya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Artinya dia mendapatkan dosa besar dan mendapatkan ancaman azab neraka. Harus betul-betul waspada ya, harus betul-betul waspada. Tidak sekedar riwayat itu disebutkan dalam kitab, kemudian kita langsung anggap itu sebagai hadis yang sabit. Karena banyak di kitab-kitab itu yang mereka menyebutkan hadis-hadis baik itu hadis yang sabit atau tidak sabit, itu harus diwaspadai juga. Karena hadis-hadis itu sekedar diriwayatkan sebagian itu untuk diteliti, untuk diperiksa, bukan untuk kemudian diyakini secara langsung atau disebarluaskan kepada orang lain. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir itu banyak
riwayat-riwayat yang sebagian itu riwayat-riwayat yang maudhu, yang sebagian bahkan Israiliyah yang harus diwaspadai. Karena itu ngaji talaqi kepada guru itu adalah jalan selamat dalam belajar ilmu agama. Kalau seseorang itu nggak ngaji, asal baca kitab para ulama, maka dia nggak bisa menseleksi hadis-hadis yang di situ apakah itu hadis yang sabit atau tidak sabit. Karena nyata memang ada sebagian, apalagi kitab-kitab yang isinya tentang fadhailul a'mal, itu banyak sekali yang kemudian diantaranya itu menyebutkan riwayat-riwayat yang tidak sabit dari Rasulullah atau dari para sahabat, sehingga agar pemahaman kita itu benar dan kita tahu kalau ini misalnya dalam kitab ini terjadi tahrif, dalam kitab ini ada ada sisipan palsu dari orang yang tidak bertanggung jawab, kita menjadi tahu dan kita bisa waspada. Kita baca hadis yang terakhir. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanata an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bismi, tasammau gawe jeneng sapa sira kabeh bismi kelawan asmaku jenengku, wala taqtanu lan aja gawe kunyah sapa sira kabeh bi kunyati kelawan kunyah ingsun. Wa man lan utahe sapane wong iku ra'ani ningali sapa man ing ingsun fil manami ing dalem turu faqat ra'ani, mongko teman-teman wis ningali sapa man ing ingsun. Fa inna syaitana, mongko sak temene syaitan iku la yatamassalu ora ngrubah wujud sapa syaitan fi surati ing dalam bentuk ingsun. Wa man lan utawi sapane wong iku kadzaba ora sapa man alayya ing atase ingsun muta'ammidan halih wong kang sengaja faliyatabawa mongko becik ngalap sapa man maka adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Hadirin rahimakumullah, yang sekarang yang dari Abu Hurairah. Hadisnya tasammau bismi wala taqtanu bikunyati. Kalian buatlah nama dengan namaku. Artinya boleh kita menamakan anak kita, cucu kita, menamakan orang lain dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan, jangan kalian membuat kunyah dengan kunyahku. Maksudnya siapa? Abul Qasim, kunyahnya Nabi itu Abul Qasim. Nah, di sini ada pendapat, beberapa pendapat dari para ulama. Sebagian mengatakan bahwa orang yang namanya Muhammad atau Ahmad itu tidak boleh, membuat kunyah dengan kunyah Nabi, yaitu Abul Qasim. Itu sebagian ulama mengatakan itu berlaku di masa hidupnya Nabi, tidak berlaku setelah wafatnya Nabi. Ini menurut sebagian ulama, ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di masa Rasulullah, orang namanya Muhammad boleh, orang namanya Ahmad boleh, tapi nggak boleh memakai kunyah Abul Qasim. Tidak boleh menggunakan kunyah Abul Qasim. Karena itu hanya khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan itu nggak khusus untuk zaman Nabi saja, tetapi sampai sekarang orang boleh membuat nama Muhammad atau boleh jika nama dia itu bukan Muhammad atau Ahmad. Jadi kalau nama seseorang itu Ahmad atau Muhammad, nama Nabi, maka dia nggak boleh pakai kunyah Abul Qasim. Tapi kalau nama dia itu bukan Muhammad atau Ahmad, maka dia boleh pakai kunyah Abul Qasim menurut sebagian pendapat. Jadi di sini ada ada beberapa pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan itu zaman Nabi, zaman sekarang namanya Muhammad atau bukan Muhammad, kalau pakai kunyah
kunyah Abul Qasim, maka itu diperbolehkan untuk masa sekarang. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, untuk kehati-hatian ya kita tidak pakai kunyah Abul Qasim. Nah, Abul Qasim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka benar-benar dia telah melihatku, karena syaitan itu tidak akan merubah wujud dalam bentukku. Nah, ini sudah sering kita sampaikan tentang keutamaan orang yang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah busyra, ini adalah kabar gembira bagi seseorang yang mendapatkan nikmat ini. Nikmat bermimpi melihat Nabi. Kenapa? Karena bermimpi melihat Nabi itu benar-benar telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dia melihat Nabi dalam bentuk aslinya, artinya sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifat fisik Rasulullah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, yang warid tentang sifat-sifat Nabi, maka dia mendapatkan derajat yang paling tinggi dalam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi dari sisi keutamaannya. Benar-benar dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syaitan itu tidak bisa merubah wujudnya dalam wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Karena itu ya kita mestinya berusaha untuk bisa bermimpi melihat Nabi. Dalam hadis lain itu disebutkan, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadhatan. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga, tidak tidur, dalam keadaan tidak tidur. Meskipun dia tidak pergi ke Madinah, tetapi dia dengan kehendak Allah semacam dibuka hijab darinya sehingga dia bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur. Dan ini yang menunjukkan bahwa orang yang pernah melihat Nabi dalam mimpi, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman itu busyronya, kabar gembira bagi orang yang mendapatkan anugerah tersebut. Maka mari kita berusaha, bagi yang belum pernah melihat Nabi dalam mimpi, berusaha kita ini membaca hadis-hadis Nabi selama berapa bulan ini, mungkin setahun, mendapatkan fadilah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Yang sudah pernah melihat semoga bisa bermimpi untuk kedua kalinya. Yang sudah kedua kalinya semoga bisa melihat untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, dan seterusnya. Karena pasti seseorang yang pernah bermimpi melihat Nabi, maka dia akan merindukan untuk bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi-mimpi berikutnya. Karena para aulia, sebagian mereka melihat Nabi setiap malam. Ada sebagian yang ini menganggap ini sesuatu hal yang nggak mungkin. Sebagian orang awam apa mungkin. Bahkan sebagian orang dia sudah di masyarakat dipanggil kiai atau dia ulama, tetapi dia nggak pernah melihat Nabi dalam mimpinya. Itu sehingga dia menganggap seakan-akan itu hal yang mustahil. Enggak mustahil. Nabi sudah mengatakannya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Artinya ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Bermimpi melihat Nabi bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang terjadi di kalangan para
ya harus berusaha, karena ini bukan sesuatu yang mustahil, dan mengingat fadilahnya begitu luar biasa, ya hendaknya kita berusaha. Jangan nggak berusaha. Berusaha itu caranya salah satunya ya kita dengan memahami hadis-hadis Nabi, berusaha untuk mengamalkannya, memperjuangkan ajaran Nabi, menyebarluaskan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini salah satu usaha untuk mendapatkan anugerah mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Waktu sudah lewat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.